Malam menjelang tidur, kentaur besar itu ambruk di atas batu. Dan Achilles dengan sayang melilitkan dirinya di bahunya. Ia yang paling tua dan paling bijaksana, diagungkan dan disayangi oleh para pahlawan Yunani. Cheiron atau Chiron adalah kentaur yang terkenal karena bijaksana, berpengetahuan, dan mampu dalam bidang pengobatan dan ramalan. Kentaur atau Centaurus atau Centaur atau dalam bahasa Yunani disebut Kentafros adalah makhluk berwujud setengah manusia, setengah kuda dalam mitologi Yunani. Para kentaur adalah keturunan Ixion dan Nefeli. Ixion adalah raja bangsa Lapit, putra dewa Ares, sedangkan Nefeli adalah awan yang dibentuk Zeus menyerupai Dewi Hera, karena Ixion jatuh cinta pada Dewi Hera. Kentaur dikenal liar dan tak beradab. Pada suatu ketika, para kentaur diundang dalam pernikahan Pirithous, Raja Lapit. Para kentaur banyak minum anggur dan mabuk. Eurytion, sang pemimpin, menculik mempelai wanita, lalu diikuti anak buahnya menculik para wanita di pesta itu. Maka terjadilah perang antara para kentaur dan para Lapit. Mereka sebetulnya bersaudara karena sama-sama keturunan Ixion. Kisah ini sudah pernah saya bahas pada video tentang Theseus. Herakles atau Hercules pernah berurusan juga dengan kentaur. Ketika itu, kentaur bernama Nessus menawarkan diri menyeberangkan Deianeira, istri Herakles, di sungai. Namun Nessus malah membawa kabur Deianeira. Akhirnya Nessus dibunuh oleh Herakles. Tetapi Cheiron tidak sama dengan para kentaur itu. Dari bentuk tubuh dan silsilahnya, Cheiron berbeda dengan kentaur yang lain. Bila kentaur, tubuh manusianya berhenti pada pinggang, sedangkan Cheiron, tubuh manusianya sampai di kaki depannya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, bentuk fisik Cheiron sering digambarkan sama dengan kentaur. Cheiron adalah anak dari Titan Cronus dan Nympha Philira. Jadi Cheiron itu bersaudara dengan Zeus dan dewa-dewa Olympus lainnya karena satu ayah beda ibu. Ibu Cheiron malu dengan kondisi tubuh anaknya yang seperti binatang. Jadi Cheiron ditinggalkan dan dibiarkan mati oleh ibunya. Untungnya kemudian Cheiron ditemukan oleh dewa Apollo. Apollo kemudian membesarkan Cheiron, mengajarinya bermain kecapi, memanah, ilmu pengobatan, dan juga ramalan. Lalu Apollo memperkenalkan Cheiron pada saudara kembarnya, Artemis. Artemis lalu mengajari Cheiron memegang busur dan panah, lalu mengajarinya berburu. Berbeda dengan para kentaur yang liar, penuh nafsu dan jahat, Cheiron terpelajar dan baik hati. Cheiron juga ahli pengobatan dan pembedahan. Nama Cheiron berkaitan dengan kata Keirorgos yang berarti ahli bedah. Cheiron yang dibesarkan oleh Apollo dan Artemis kemudian menjadi sahabat para pahlawan Yunani. Cheiron memiliki anak perempuan bernama Endeis. Putra Endeis, Peleus, menikah dengan Thetis, seorang nereid atau nimfa laut. Pernikahan mereka diadakan di Gunung Pelion, di luar gua Cheiron. Pernikahan Peleus dan Thetis ini sangat terkenal karena menjadi awal kisah perang Troya. Peleus dan Thetis kemudian memiliki seorang anak laki-laki bernama Achilles. Ketika masih bayi, Achilles dicelupkan ibunya ke sungai Styx yang berbahaya agar dapat hidup abadi. Namun terpergok dan dicegah oleh Peleus suaminya. Thetis lalu pergi meninggalkan suaminya selamanya dan kembali ke laut tempat tinggalnya. Lalu Peleus membawa Achilles kepada Cheiron untuk dididik olehnya. Ada beberapa nama pahlawan Yunani yang ketika kanak-kanak dititipkan oleh orang tuanya untuk dididik Cheiron di Gunung Pelion. Bersama dengan Achilles dititipkan juga pada Cheiron anak dari putri Peleus, yaitu Patroclus. Nama Achilles dan Patroclus adalah nama yang tidak asing dalam perang Troya. Phoenix, putra Amitor, raja di Hellas, matanya dibutakan oleh ayahnya karena suatu sebab. Peleus membawa Phoenix pada Cheiron dan disembuhkan.
Phoenix kemudian menjadi pengikut Peleus, Raja Phthia itu. Kelak, Phoenix menjadi guru Achilles, putra Peleus, dan mendampingi Achilles dalam perang Troya. Cheiron adalah kourotrophos yang dalam bahasa Yunani berarti pengasuh anak. Mengikuti jejak Apollo, Cheiron menjadi guru sekaligus figur ayah dan mentor bagi banyak pahlawan Yunani kuno yang hebat. Temperamennya yang lembut dan ramah membuatnya sangat cocok untuk mengajar. Selain Achilles dan Patroclus yang dididik dan dibesarkan Cheiron adalah Jason, Asclepius, Meleager, Actaeon, Perseus, Ajax, si kembar Castor dan Pollux, Protesilaus, dan lain-lain. Gaya mengajar Cheiron didasarkan pada keseimbangan antara unsur-unsur akal dan keliaran. Ia mendorong anak didiknya yang masih belia itu untuk memanfaatkan kebijaksanaan dan pengetahuan, tetapi juga dapat bertindak berdasar dorongan kebinatangan saat dibutuhkan, seperti ketika dalam pertempuran. Oleh karena itu, Cheiron mengajarkan kepada murid-muridnya pelajaran seni, kedokteran, berburu, memanah, dan bertarung dengan pedang. Para orang tua membawa anak-anak mereka pada Cheiron karena percaya Cheiron dapat mengajarkan anak-anak mereka cara melindungi diri mereka sendiri dan bagaimana menghadapi dunia dengan lebih baik. Walaupun Cheiron tidak mengajarkan perang, tetapi fokus pada keterampilan berburu, memanah, menggunakan pedang. Keterampilan tersebut meningkatkan kemampuan mereka selama masa perang. Apabila mereka lupa atau mengabaikan apa yang diajarkan Cheiron, seringkali hal tersebut menyebabkan kematian. Seperti yang dialami Achilles, amarahnya mengalahkan akal sehatnya, sehingga ia akhirnya tewas setelah melakukan amukan yang brutal dan mematikan. Peristiwa tersebut berkaitan dengan matinya Patroclus di tangan Hektor, pangeran Troya. Kemudian Achilles membunuh Hektor dan menyeret tubuh Hektor dan kereta perangnya. Achilles akhirnya mati ditembak panah Paris, adik Hektor. Kisah kematian Patroclus dan Achilles sudah pernah saya tayangkan sebelumnya. Barangkali ada yang mau menyimak kisah tersebut, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Tempat tinggal Cheiron di Gunung Pelion menjadi sekolah asrama bagi para pangeran muda dan calon pahlawan. Cheiron menjadi bapak bagi mereka semua. Para penulis kuno menulis bahwa Achilles menyebut Cheiron dengan sebutan ayahku. Meskipun Cheiron tegas, ada banyak cinta di antara Cheiron dan Achilles. Saat masih kecil, Achilles sering berpelukan dengan Cheiron seperti layaknya orang tua dengan anaknya. Konon, nama Achilles adalah nama pemberian Cheiron karena sebelumnya ia bernama Ligiron. Bila Cheiron muda ditemukan dan dirawat Apollo, di kemudian hari anak Apollo, Asclepios, dirawat dan dibesarkan Cheiron karena ibunya meninggal dibunuh Artemis. Cheiron mengajari Asclepios seni pengobatan. Asclepios tumbuh menjadi seorang dokter yang terampil, bahkan mampu menghidupkan orang yang telah mati. Keterampilan Asclepios melampaui gurunya. Kepandaian Asclepios ini mengancam tatanan kosmos yang menyebabkan Zeus kemudian membunuh Asclepios dengan petirnya. Cheiron diperingatkan agar tidak mengajar muridnya terlalu terampil, karena kepandaian Asclepios menyebabkan dunia menjadi tidak seimbang dengan banyaknya orang-orang berkeliaran yang seharusnya sudah mati. Cheiron, seperti halnya Zeus sang raja dewa, saudara tirinya, adalah makhluk abadi, sehingga ia berpotensi menjadi guru dan pengasuh selamanya. Namun, takdir berkata lain. Dalam puisi karya Ovid, penyair dari Romawi, diceritakan bahwa Herakles mengunjungi rumah Cheiron di Pelion. Saat Cheiron memeriksa senjata Herakles, salah satu anak panah Herakles jatuh menancap di kaki kiri Cheiron dan meracuninya. Cheiron mencoba mengobatinya dengan herbal, tetapi tidak sembuh. Achilles menangis, katanya.
Hiduplah kumohon, jangan tinggalkan aku ayah tersayang. Setelah 9 hari, Keiron meninggal. Dalam versi lain diceritakan bahwa Keiron tidak sengaja tertembak panah Herakles yang mengandung racun naga Hydra. Ketika itu, Herakles sedang bertempur dengan para kentaur. Keiron kesakitan luar biasa, tapi tidak bisa mati karena ia makhluk abadi. Keiron kemudian meminta Zeus untuk mengambil keabadiannya, dan sebagai ganti, Keiron memberikan keabadiannya kepada Prometheus. Herakles lalu melepaskan rantai yang mengikat Prometheus. Prometheus adalah Titan yang dihukum Zeus karena mencuri api untuk diberikan kepada manusia. Zeus mengizinkan Keiron untuk mati. Sebagai tanda penghormatan untuk Keiron, Zeus menciptakan konstelasi bintang Sagittarius. Nama Keiron juga diabadikan sebagai nama planet minor yang ditemukan pada tahun 77 mengorbit di antara Saturnus dan Uranus. Sementara Keiron dalam astrologi melambangkan perjuangan dan kemampuan terbesar seseorang dalam menyembuhkan. Kehadiran Keiron yang selalu ada di bintang-bintang menunjukkan pengaruh dan warisannya. Sifatnya yang penuh perhatian dan kebaikan terhadap anak-anak akan selalu diingat. Alam liar, sungai mengalir, bunga-bunga mekar. Walau pelatihan sulit, Keiron mampu membuat suasana bahagia. Begitu banyak yang kuingat teman-teman tentang pelatihan di tahun-tahun awalku. Dan kenangan itu manis. Cerita Achilles kepada teman-temannya tentang Keiron. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.